Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya 111, yang pakai cetakan kitab berapa itu? Mas Arif? 59. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa mu'biron an kulli ma alima fastadalla bidzalika ala wujudi jahlihi. Udah tuh apa Ustaz? Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila. Orang yang kamu lihat selalu menjawab terhadap semua yang ditanyakan kepadanya. Kalau kita ngelihat ada orang setiap ditanya pasti jawab. Gimana Om Manta? Ini bukan nanya negor Om Manta, bukan. Nanya ilmu ini mah. Pokoknya nanya apa aja dijawab aja gitu. Kalau kamu lihat ada orang yang menjawab semua yang ditanyakan kepadanya, wa mu'biron an kulli ma alima, dan selalu menjelaskan semua yang dia tahu, Bang Sarip malamnya habis ngaji, besok udah siapa jadi nasehatin sama dia, diceramahin. Pokoknya apa yang dia tahu dia jabarin semuanya. Apa Ustaz? Wa mu'biron an kulli ma alima, dan menjelaskan semua yang dia tahu. Fastadalla bidzalika ala wujudi jahlihi, maka itu merupakan bukti atas kebodohannya. Bukan makin pintar Pak Guys. Bukan makin pintar, bukan. Orang yang asal ditanya apa aja jawab gitu. Dan orang yang isik-isik nyeritain ilmunya, itu bukti, itu tanda bahwa dia orang bodoh. Gimana Mata? Bukan pintar Mata, bukan. Ini orang pintar ini tanya apa aja jawab. Bukan. Apa? Gitu. Udah tuh. Itu tanda, itu bukti bahwa dia orang bodoh. Al-ijabatu an kulli su'alin wa ta'biru bi kulli mashhudin wa dzikru likulli ma'lumin amaratun ala wujudi jahli manit tasopa biha. Al ijabatu an kulli su'alin, menjawab semua pertanyaan. Wa ta'biru bi kulli mashhudin, dan
menceritakan semua yang disaksikannya. Wa dzikru likulli ma'lumin, dan menjelaskan semua yang diketahui. Amaratun ala wujudi jahli manit tasopa biha, itu merupakan tanda atas bodohnya orang yang bersifat demikian. Orang yang bersifat seperti itu. Kama qala, sebagaimana yang telah disebutkan. Udah tuh, jelas. Sesatirin nambahin. Lanjutin. Hah? Kayaknya pinter banget. Ini keterangannya selanjutnya nih. Amal ijabatu an kulli su'lin, atau ada alifnya ya, an kulli su'alin fal iktidaiha minhu al ihatatu bijami'il ma'lumati wa dzalika muhalun fi haqqihi. Adapun menjawab semua pertanyaan, kebiasaan menjawab semua pertanyaan itu disebabkan karena dia merasa memahami berbagai macam ilmu pengetahuan. Fali iktidaiha, karena dia merasa al-ihatatu bi jami'il ma'lumati, dia memahami segala ilmu pengetahuan atau berbagai macam ilmu pengetahuan. Wa dzalika muhalun fi haqqihi, dan itu merupakan hal yang mustahil pada pribadinya. Qala Allah Ta'ala wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kalian hanya dianugerahkan ilmu oleh Allah, dan kalian dianugerahkan ilmu oleh Allah. Kagak enak artinya ya kalau begitu ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian dianugerahkan ilmu oleh Allah kecuali hanya sedikit. Ingat tuh bahwa ilmu kita nggak seberapa. Biar kata Peter banget tetap aja. Yang dianugerahkan oleh Allah buat kita hanyalah sedikit. Jadi kalau kita jawab semua pertanyaan yang diajukan kepada kita, itu karena kita merasa mengetahui segala macam ilmu pengetahuan. Makanya bahkan Imam Malik sendiri, Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, itu kalau ada yang nanya 100 pertanyaan, paling yang dijawab cuma 3. Sisanya beliau jawabnya la adri, saya nggak tahu. Kalau kita terbalik Ustaz ya, ditanya 10, jawabnya 20. Apaan kok? Biar ngarang nyohor. Itu tadi, karena dia merasa dia mengetahui berbagai macam ilmu. Apa Ustaz? Dan ulama-ulama dulu begitu. Dari sekian banyak pertanyaan, paling yang dijawab cuma berapa pertanyaan doang. Bahkan tadi Imam Malik sendiri, dari 100 pertanyaan paling yang dijawab cuma 3.
Ah? Nyembunyiin ilmu. Dilihat lagi kan, dilihat lagi. Ini yang nanya ini memang betul-betul layak untuk mendapatkan jawaban atau sebenarnya dia tidak layak. Gitu. Karena kan ulama-ulama dulu jawab pun nggak sembarangan. Kayak misalkan Mang Sarip gitu. Emang dagang kagak, usaha kagak, punya kontrakan kagak, punya ruko kagak, punya rental mobil kagak. Tiba-tiba nanya masalah zakat harta, kan gitu. Itu kan jawabnya mikir-mikir dulu. Caranya gue jawab dia kagak, belum layak menerima jawaban itu. Kan gitu. Kayak Oman nanya masalah berkeluarga, lah belum layak itu. Ntar kalau udah punya bini baru nanya masalah itu. Begitu Ustaz. Dilihat lagi. Dan itu nggak dianggap menyembunyikan ilmu, enggak. Kan termasuk menyia-nyiakan ilmu juga. Gitu. Kalau kita menjawab pertanyaan yang sebenarnya orang itu belum layak untuk menerima jawabannya, bukan ahlinya. Gitu. Termasuk menyanyikan ilmu juga. Begitu. Atau kayak Bang Imam nanya masalah cara ngedidik anak. Kalau dia belum punya anak, pakai cara nanya gituan. Itu pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu dijawab. Makanya saya kadang-kadang bingung kalau pas lagi ngaji ada pertanyaan yang terus diulang-ulang. Ini kita mau jawab, tapi yang tadi kemarin udah ditanya gitu kan. Kita jawab lagi, ini termasuk menyia-nyiakan ilmu. Ya meskipun nggak jadi masalah. Barangkali kemarin ada yang belum hadir kan itu jadi tahu. Tapi takutnya kita termasuk orang yang menyia-nyiakan ilmu karena menjawab pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu dijawab. Gitu Ustaz. Jadi ada saatnya kitman, ada saatnya jawab. Kitman, kita tahan jawaban itu kalau kita rasa yang nanya ini sebenarnya bukan ahlinya. Sebenarnya nggak layak ngajuin pertanyaan seperti itu. Kalau Bangkis emang ada usahanya, nanya masalah zakat, urub itu wajib dijawab dia. Gitu. Kalau kayak Bang Imam, nggak perlu. Gitu. Apa Bangkis? Atau Manta nanya, guru besok mau nyoblos apa? Itu perlu dijawab enggak? Nggak perlu jawab. Apa maksud? Hah? Kalau nanya makan kudu siap, yang pertama kudu siap ngikutin. Menanya doang, yang ada malah debat gurunya. Enggak bisa Kiai, masa milih itu ya bisa. Tapi yang nanya, kita kasih tahu nggak mau ngikut. Itu namanya pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu dijawab. Kecuali kalau mau ngikut dah. Itu mantap ya. Apa Ustaz? Iya, padahal pertanyaan itu sebenarnya nggak perlu dijawab gitu, karena orangnya belum layak mendapatkan jawaban itu atau bukan ahlinya, tetapi dia main jawab aja udah. Kayak Bang Imam misalkan nanya tentang bagaimana kita wusul kepada Allah, bagaimana kita selalu berada di
istananya Allah. Bagaimana caranya kita mi'raj kepada Allah. Tapi sholatnya masih bolong-bolong. Itu belum ahlinya namanya, nggak perlu dijawab itu mah. Udah bener aja sholat dulu, jangan bolong-bolong, begitu Ustaz. Hah? Iya bilang aja nanti ya, kalau udah gede baru nanya masalah itu. Kalau masih kecil mah, sono aja main. Gitu. Karena jauhan. Begitu Ustaz. Kalau ini kan masalahnya setiap ada pertanyaan apa aja langsung dijawab gitu, kagak ngiat-ngiat lagi. Ini orang yang nanyanya pantas dijawab atau sudah ahli untuk menerima jawaban itu atau enggak? Gitu. Enggak pakai ngeliat lagi situ lagi, main jawab aja. Gitu. Itu yang masalahnya. Fakaifa yutasawwaru minhu ma'ahada al-ijabatu an kulli su'alin laula wujudu jahlihi. Bagaimana bisa dibayangkan hal seperti ini, hal seperti itu, hal seperti itu. Bagaimana bisa dibayangkan darinya bersamaan kondisi ini, kondisi tadi, bahwa ilmu yang Allah berikan buat kita itu hanya sedikit. Al-ijabatu an kulli su'alin, menjawab dari semua pertanyaan. Laula wujudu jahlihi, kalau bukan karena kebodohannya. Udah tuh, jelas. Ya apalagi penyebabnya kalau bukan karena kebodohannya. Padahal ilmu yang Allah berikan buat dia sangat sedikit. Tapi dia menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Ya sebabnya apalagi kalau bukan kebodohannya. Kebodohannya terhadap ilmunya yang sedikit. Dia nggak sadar kalau sebenarnya ilmunya sedikit. Itu yang menyebabkan ada orang yang menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Emang zaman sekarang mau serba salah saja. Kalau kita jawab nggak tahu, diledek kita sama jamaah. Usah sih ditanya kagak tahu mulu. Padahal kita bilang nggak tahu untuk jaga-jaga gitu. Jangan sampai kita termasuk orang yang menyanyikan ilmu. Tapi kalau kita jawab aja kita kena pasal ini kan gitu. Serba salah sekarang. Udah tuh jelas. Mang Judin nambahin. Cukup. Wa aidon fa innahu yajibu alaihi an yura'iya halas sa'ili min wujudil ahliyati fihi. Ini ada gini kan. 5 sa'ala anhu. Dan juga dia pun wajib menjaga keadaan orang yang bertanya kepadanya dari kelayakan orang itu terhadap apa yang dia tanyakannya. Terutama itu harus kita perhatikan. Ini kira-kira orang yang nanya ini berhak nggak dapat jawabannya, layak nggak dapat jawabannya. Apa Bang Ajudin? Gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Diperhatiin lagi. Makanya berkali-kali tuh kita kalau baca kitab fikih sama Buya, pasti bab zakat sama bab haji itu dilompatin. Entaranya kita bahas kok gitu, percuma. Buang-buang waktu.
Jamaahnya rata-rata belum ahli belum kewajiban zakat, belum kewajiban haji. Gitu. Kecuali Bangkis dah, kecuali Bangkis, Bang Jamal. Kudu dia mau baca bab itu. Bab zakat atau bab haji. Itu. Yang paling penting Ustaz, kita harus menjaga keadaan orang yang bertanya, memperhatikan keadaan orang yang bertanya. Dia layak atau enggak menerima jawaban dari pertanyaannya. Fayamtani'u an ijabati man la ahliyata fihi lidzalika. Maka dia menahan dirinya dari menjawab orang yang tidak layak mendapatkan jawaban. Maka dia menahan dirinya dari menjawab pertanyaan orang-orang yang belum layak menerima jawabannya. Gimana Bang Gis? Karena memang ada orang yang nanya itu memang berdasarkan dia nggak tahu dan pengen tahu, dan juga ada orang yang nanya itu hanya untuk mengetes. Iya, ngetes, uji. Ada juga orang yang nanya itu hanya ingin memperkuat jawaban atas atas keyakinan dia. Menurut saya pertanyaan itu sebenarnya ada tiga hal yang mungkin sebagai aneh itu ya orang nanya. Itu gimana kayak itu maksudnya, kalau ada orang cuma nanya, ada orang nanya cuma ngetes, ada orang nanya memang benar-benar nggak tahu tapi pengen tahu gitu. Iya. Ya maka kita pun menjawabnya dengan tiga niatan itu. Kalau emang yang nanya betul-betul belum tahu, ya kita jawab dengan betul benar-benar gitu. Kalau emang dia nanyanya cuma ngetes, ya kita jawab. Mungkin di antara jamaah ada orang lain yang sebenarnya belum tahu gitu. Meskipun orang itu ngetes, tapi bisa jadi manfaat buat yang lain kan gitu. Yang ketiga, kita jawab untuk memperkuat keyakinan dia. Jadi selalu manfaat. Selalu manfaat. Kalau rame-rame. Ya kalau sendiri, jangan dijawab. Kalau sendiri mah, udah besok ikut ngaji aja sama saya, begitu. Biar guru yang jawab. Jangan kita yang jawab, jangan. Apa, Bang Imam? Ya kalau ada teman kita nanya gitu ke kita terkait hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum, gitu, ya udah kita ajak ke kiai atau ke ustadz, gitu, biar dia nanya langsung ke kiai itu. Jangan kita yang jawab. Kalau kata Buya dulu, bedanya orang ngaji, bedanya jamaah ngaji sama murid silat itu begitu. Kalau silat itu sebelum melawan gurunya, lawan muridnya dulu. Lu lawan gue dulu sebelum lawan guru gua gitu. Kalau lawan gue menang baru udah boleh ngelawan guru gua gitu. Kalau jamaah ngaji malah sebaliknya. Kalau nanya jangan ke murid dulu, langsung ke guru aja. Begitu Bang Gis. Apalagi kayak Bang Imam mah, ditanya kagak apa kagak, langsung jelasin aja. Habis sering ceramahin, semalam gue ngaji, bahasanya ini. Dibayar kagak. Main ngoceh aja, ngoceh. Nasihatin orang. Jadi ustadz pangkalan jadinya.
Itu Bang Gis. Kalau kalau istri yang nanya misalkan malam ngajinya apa gitu. Kadang-kadang malam ngajinya apa. ya udah ntar kalau rekaman yang udah diupload kita setel ya begitu. Bukan, nanti enggak ini. Kan bawa spion itu. Bawa spion. Gas nyampe iya. Makanya bawa spion. Boleh ngaji. Iya juga ya. Jadi bukan pengen tahu bahasan ya, bukan ngecek nyampe apa kagak doang gitu. Namanya ngaji malam gitu, takut belok doang kan gitu. Itu pengalaman pribadi itu Bang Gis. Ada tuh ya. Jelas tuh. Dan itu merupakan tanda bahwa orang itu bodoh. Kalau dia menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya, sehingga dia tidak memperhatikan lagi keadaan yang bertanya apakah layak atau tidak, itu merupakan tanda bahwa orang itu bodoh. Betul. Begitu Bang Gis ya. Jadi memang kita ini kalau memang rasa-rasanya kita masih ragu terhadap apa yang kita tahu, udah jangan pakai kita yang jawab, ntar biar guru kita aja yang jawab. Kita ajak ke guru kita, atau tadi dah kita setelin rekamannya, gitu biar didengerin dewek. Apa Mas? Karena tadi kondisinya beda sama orang yang belajar silat. Kalau silat emang kudu muridnya dulu yang maju, lawan gue dulu. Kalau lawan gue menang baru boleh lawan guru gue. Kalau ngaji lain. Wa yaf'alu ma fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma ruwiya anhu ma'as-sa'ili alladhi jaa'a yas'aluhu an yu'allimahu min ghoraibil ilmi fa innahu istabshalahu. Dan dia melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada apa yang diriwayatkan darinya ketika beliau bersama seseorang yang meminta kepadanya, yang datang dan meminta kepadanya untuk diajarkan ilmu-ilmu yang asing. Fa innahu istabshalahu, dan dia meminta didetail terkait hal itu. Meminta penjelasan secara rinci. Wa qala lahu, dan beliau bersabda kepadanya, ma fa'alta fi ra'sil ilmi, apa yang sudah kamu praktekkan dari ilmu-ilmu dasar, wa fi kada wa fi kada, dan dalam ilmu ini dan ilmu itu. Dulu sebelum kamu belajar ilmu yang asing-asing yang jarang didengar, kira-kira ilmu-ilmu dasar sudah kamu praktekkan belum? Gitu. Fa'ajabahu sa'ilu, maka orang yang bertanya itu menjawabnya. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idhab fa'ahkim ma hunalika thumma ta'al hatta u'allimaka min ghoraibil ilmi. Pulanglah kamu, lalu kamu praktekkan apa yang ada di sana, yang ada di dalam ilmu-ilmu dasar. Baru kemudian kamu kesini lagi,
nanti akan aku ajarkan ilmu-ilmu yang asing. Udah tuh yang dasar-dasar belum praktekin, pakai nanya yang macam-macam lagi. Apa gimana? Dari situ. Kau zaman amin kau haji. Terus. Susah diri. Banyak mal? Enggak banyak mal? Wa kama akhadallahu ta'ala 'alal ulama'i an la yaktimul ilma an ahlihi, atau yaktumu boleh ya, an la yaktumul ilma an ahlihi kadzalika akhadha 'alaihim ayyasunuhu an ghairi ahlihi. Sebagaimana Allah memberikan peringatan kepada para ulama agar mereka tidak menyembunyikan ilmu dari ahlinya, begitupun Allah memberikan peringatan kepada mereka agar mereka menjaga ilmunya dari orang-orang yang bukan ahlinya. Dua-duanya tuh. Kalau emang orang yang bertanya itu layak mendapatkan jawabannya, ya dijawab, karena kita nggak boleh menyembunyikan ilmu. Tapi kalau sekiranya dia bukan ahlinya atau orang yang belum layak mendapatkan jawaban itu, ya nggak perlu dijawab. Gitu. Karena sama aja. Menyembunyikan ilmu dari ahlinya nggak boleh, menyia-nyiakan ilmu dengan menjelaskannya kepada yang bukan ahlinya pun nggak boleh. Gitu. Makanya dalam kitab yang sering dikaji sama santri itu kitab Ta'limul Muta'alim ada keterangannya, ilmu yang wajib kita pelajari itu ya ilmu hal, ilmu yang sesuai dengan kondisi kita sekarang. Gitu. Buat yang pengusaha berarti belajar tata cara usaha yang baik, yang sesuai dengan tuntunan. Buat yang dagang, dia belajar dagang yang sesuai tuntunan. Atau ilmu-ilmu buat ibadah yang wajib kita kerjakan setiap hari, sholat, puasa, akhlakul karimah, itu hal-hal yang wajib kan. Ada nyambung gimana Ustaz? Itu makanya namanya itu menjabarkan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya. Gitu. Kan kita dari dulu diajarin begitu, ilmu hal yang wajib kita pelajari itu ilmu hal, ilmu yang sesuai dengan kondisi kita kan gitu. Iya. Yang ada gue beli mulu dia makapan, nggak ada jualnya. Ya sebagai pengetahuan dasar sih nggak jadi masalah juga sebenarnya. Makanya saya juga ngalamin waktu SMA itu udah belajar masalah SMA. Saya nggak SMA ya. Waktu SMP itu udah ngalamin juga kelas 3. Masalah bahasan haji udah ngalamin. Cuma yang dasar-dasar aja. Gitu. Rukun haji, syarat haji, sekelas-kelas aja gitu. Nggak perlu didetail. Hah? Ya sekedar tahu aja gitu. Nanti begitu mau praktek baru dah itu betul-betul diajarin tata caranya yang sebenarnya gitu. Yang penting cuma sekedar tahu tawaf 7 putaran, sa'i 7 kali balik begitu. Wukuf itu tempatnya di Arafah. Udah yang penting cuma sekedar itu doang gitu. Mabit, haji yang kayak gitu. Haji ada 3 gitu kan. Sekelas doang, cuma sekedar pengantar doang, ada dasar-dasar.
Yang sekarang terjadi kan macam-macam Ustaz. Gitu. Segala nenek-nenek ngomongin politik, gitu kan. Ya padahal bukan ahlinya, gitu kan. Udah gitu lagi Ustaznya pede banget lagi bahas masalah itu nenek-nenek. Buat apaan juga kan begitu. Itu diberikan peringatan sama Allah. Gitu. Jangan sampai kita menyembuhkan ilmu dari ahlinya, juga jangan sampai kita menjelaskan ilmu kepada yang bukan ahlinya. Begitu mantap. Apa Ustaz? Ya kadang zaman sekarang udah macem-macem udah. Faman la yasluku hadal maslaka fahuwa jahilun. Maka orang yang tidak menjalankan hal ini, dia termasuk orang yang jahil. Orang yang tidak menjalankan hal ini artinya menyembunyikan ilmu dari ahlinya atau menjelaskan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya, maka dia termasuk orang yang jahil. Udah tuh. Bang Jamal nambahin? Enggak? Bang Gis? Cukup? Ya buat Bang Gis mas sebenarnya lebih aman lagi kalau bininya diajak ngaji gitu, biar sama-sama tahu. Hah? Ya enggak, biar sama-sama tahu gitu, dan enggak curiga lagi. Aman. Wa ammatah. Terus. Wa ammat ta'biru likulli masyhudin fali anna fihi naw'an min ifsya'is sirri alladhi yajibu katamahu. Atau boleh pakai masdar, boleh ya. Yajibu katamuhu gitu. Adapun menceritakan semua yang disaksikan, maka itu termasuk dari membeberkan rahasia yang sebenarnya wajib dia sembunyikan. Wa qad qalu fi qulubil ahrari kuburul asrori. Dan para ulama telah berkata, di dalam hati manusia itu merupakan kuburan segala rahasia. Hati manusia itu merupakan tempat rahasia Allah, kuburan rahasia Allah. Jadi nggak boleh Mas Arif, kita menceritakan semua yang kita saksikan itu nggak boleh. Wah kemarin saya pas zikir, tahu-tahu ada yang datang dari belakang bisikin, bang buat belanja bang. Beras habis. Itu merupakan membeberkan rahasia yang sebenarnya wajib disembunyikan. Gitu. Kecuali kalau guru yang nanya ya. Kalau guru yang nanya lain lagi. Kemarin pas lagi zikir ngalamin apa, ngerasain apa, itu baru dah. Ini mah kagak ditanya kagak apa, tahu-tahu main cerita aja.
Udah itu ceritanya bukan sama guru lagi sama temen. Gua kemarin pas zikir pules banget gitu. Itu tanda bahwa orang itu bodoh, jahil. Abang ya. Pokoknya pengalaman-pengalaman rohani, sentuhan-sentuhan dari Allah yang kita rasakan ketika kita melakukan sesuatu atau apapun yang kita saksikan, itu rahasia Allah yang sebenarnya wajib kita sembunyikan. Cukup kita yang tahu, cukup kita yang rasain. Kalau kita ceritain, berarti kita telah membongkar rahasia Allah. Wasirru amanatullahi ta'ala indal abdi. Dan rahasia itu merupakan amanah yang Allah berikan kepada seseorang. Fa'ibsya'uhu bitta'biri anhu khiyanatun. Maka membeberkannya dengan cara menceritakannya itu khianat. Wallahu ta'ala la yuhibbul kha'inin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka kepada orang-orang yang berkhianat. Begitu Bang Imam. Jangan isik-isik cerita, habis zikir ngalamin apa-apa cerita. Mending ceritanya sama guru, sama temen, sama jamaah. Karena itu bisa jadi malah menimbulkan fitnah nantinya. Nah, iya, kadang ngerasa keren, ngerasa hebat. Orang-orang kagak ngalamin, dia doang yang ngalamin. Jadi cerita jadinya. Dan itu tanda bahwa dia bodoh. Hah? Tahadus bin nikmah. Lain itu Bang Jamal. Kalau tahadus bin nikmah mah dapat duit, teman kita bagi, itu tahadus bin nikmah. Kalau pengalaman pas lagi wirid, lagi zikir, lagi ibadah, itu mah nggak perlu diceritain, bukan tahadus bin nikmah itu mah yang ada. Percuma kita ceritain juga. Teman kita nggak bakal tahu gimana rasanya. Kayak kita cerita, gue tadi habis makan durian. Dan tetap aja ngerasanya kita doang, sama kita kagak. Jadi ada hal-hal yang memang kita harus ceritakan. Tadi dalam bentuk tahadus bin nikmah, ada hal-hal yang harus kita sembunyikan. Dan itu masuk di dalamnya pengalaman-pengalaman ketika kita wirid, zikir, atau apapun sentuhan Allah yang kita rasakan. Ngapain aja. Itu Bang Jamal. Lain lagi itu mah. Babnya beda. Apa Bang Haji? Sampai sekarang masih saya tungguin duriannya itu. Ada tuh. Karena apa yang kita rasakan ketika wirid, ketika zikir atau ibadah yang lain itu merupakan rahasia Allah. Gitu. Kalau kita ceritakan berarti kita telah khianat karena kita tidak mampu menjaga rahasia Allah. Gitu. Kecuali tadi ya, kecuali kalau guru yang nanya, lain lagi. Karena kalau guru nggak tanya juga takutnya nih muridnya tahu-tahu keder aja gitu. Apa Bang Imam? Kalau udah kejadiannya.
Dia ngalamin sesuatu, dia pahamin dewek, ujung-ujungnya keblinger kan. Wallahu ta'ala la yuhibbul kha'inin. Dan Allah ta'ala tidak suka kepada orang-orang yang berkhianat. Wa aidon fa innal umurul masyhudata la yusta'malu fihal isyaratu wal ima'u. Dan sesungguhnya dan juga karena sesungguhnya hal-hal yang disaksikan la yusta'malu fihal isyaratu wal ima'u, tidak dapat diterapkan di dalamnya isyarat dan kedipan mata dan anggukan kepala. Ya artinya nggak bisa kita contohin. Tadi apa yang kita rasakan ketika wirid, kita mau ceritain ke temen, nyontohinnya gimana? Pokoknya enak dah. Susah dijelaskan dengan kata-kata. Ya paling bisa begitu doang. Abang Imam. Kayak Bangkis, nengok temennya lagi sakit. Nanya, apa yang lu rasain emangnya? Kagak ada kok. Hah? Nggak ada yang rasa-rasa ini. Kalau buah jeruk makanya ada yang rasa-rasa gitu. Nggak bisa. Nggak bisa kita contohin gimana rasanya, nggak bisa. Karena cuma kita yang bisa ngerasain rasanya, yang ngalamin. Gitu. La yusta'malu fihal isyaratu, tidak dapat diterapkan padanya isyarat dan anggukan kepala. Wasti'malul ibarati fiha ifsahun biha wa isyaharun laha. Wa fi dzalika ibtidaluha wa idha'atuha. Dan menggunakan ibarat-ibarat, contoh-contoh padanya, ifsahun biha, berarti membongkarnya, wa isyaharun laha, dan menyebarluaskannya. Wa fi dzalika ibtidaluha wa idha'atuha. Dan pada hal itu terdapat. Dan pada hal itu berarti dia telah mengumumkannya dan menyebarkannya. Udah tuh. Kalau kita gunakan ibarat-ibarat, sama saja kita dianggap menyebarkan rahasia Allah. Sama aja jadinya, ujung-ujungnya. Kita dianggap membongkar rahasia Allah. Thumma innal ibarata anha la taziduha illa gumudun wan gilaqun. Kemudian menceritakan apa yang disaksikan itu, la taziduha illa gumudun wan gilaqun, hanya akan membuat hal itu semakin samar dan tertutup. Illa gumudun wan gilaqun, hanya membuat hal tersebut semakin samar dan tertutup. Ya pokoknya kalau kita ngalami sesuatu ketika ibadah, ketika zikir, ketika wirid, udah nggak usah diceritain. Karena kalau kita ceritain itu bukan malah makin bener, malah makin bikin samar itu nantinya. Karena kita dianggap berkhianat,
kepada Allah. Ya kita aja misalkan nitip rahasia sama temen, ternyata dia ceritain ke orang-orang, besok kita nggak kasih lagi rahasia kita, ngapain? Kemarin gue titipin rahasia, malah diceritain ke siapa aja. Besok-besok nggak dititipin lagi. Apa Bang Imam? Temen nitip duit ke Bang Imam, tahu-tahu dipakai, besok nggak dititipin lagi. Begitupun semua hal-hal yang Allah anugerahkan ketika kita zikir, ketika kita wirid. Kalau kita ceritakan, berarti kita khianat. Dan nantinya itu akan membuat tertutup jadinya. Nggak dikasih lagi udah. Nggak macam-macam. Apa Ustaz? Li'annal umurul dzauqiyata yastahilu idraku haqa'iqiha bil ibaratin natqiyati atau nutqiyati. Karena hal-hal yang hanya bisa dirasakan akan sulit memahami hakikatnya dengan penjelasan secara lisan. Fayu'addi dzalika ilal inkari wal qadhi fi ulumis sadatil akhyari. Maka akhirnya itu menyebabkan kepada penolakan-penolakan dan mencemari ilmu-ilmu para ulama yang terbaik. Para ulama-ulama pilihan Allah. Ujung-ujungnya yang kita ceritain nolak, dan akhirnya mereka malah mencemari ilmu-ilmu ulama. Ya tuh, jelas. Apa Jamal? Gimana Ustaz? Nambahin tuh enggak? Wajudin? Cukup? Kewajiban? Dikit lagi ya? Itu juga makanya ketika kita zikir, kita juga harus tetap jaga kontrol badan kita, kontrol diri kita. Jangan mentang-mentang enak, jangan mentang-mentang saking nikmatnya, kita sampai lepas kontrol, lagi banyak jamaah, zikir apa jingkrak-jingkrakan. Gitu. Tetap tuh kalau lagi banyak jamaah mah ditahan. Gitu. Jangan sampai itu akhirnya memunculkan penolakan. Zikir apaan itu, apa begitu, jingkrak-jingkrak begitu, jadi fitnah jadinya. Meskipun kalau buat yang paham mah itu lagi udah ngerasain nikmatnya zikir gitu, sampai badannya lepas kendali. Apa Mas Arif? Belum pernah ngerasain ya? Syukur. Yang ada malah muncul penolakan dan malah mencemari ilmu orang-orang pilihan Allah, para wali. Qala Abu Ali Ar-Rudbari radhiyallahu ta'ala anhu, ilmuna hadza isyaratun fa idza sara ibaratan khafiyah. Imam Abu Ali Ar-Rudbari berkata, Imam Abu Ali Ar-Rudbari radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ilmu kita ini merupakan isyarat. Apabila diceritakan, maka dia akan samar.
Udah tuh. Pokoknya lebih hati-hati lagi lah. Kalau ngalamin sentuhan-sentuhan dalam zikir, kalaupun mau cerita, ya cukup kalau itu ditanya sama guru aja. Kalau sama teman-teman kita atau yang lainnya yang nggak usah diceritain. Apa? Apalagi tiba ngimpi Bang Imam, jangan sering diceritain ngimpi mah. Apa? Iya, kalau ngimpi, kalau cerita ngimpi mulu, tidur mulu berarti. Apanya? Besok kita ngaji nyok, kita nanya sama guru saya gitu. Jadi guru yang jawab, jangan Bang Jamal. Jelasnya susah gitu. Karena tadi orang yang belum merasain kita ceritain kayak apa tetap aja nggak bakal paham. Karena dia sendiri belum ngerasain. Apalagi yang kagak doyan mah. Biar kata kita durian enak banget. Yang kagak doyan, yang ada kayak mungkek gitu. Sorry. Wa amma dzikru likulli ma'lumin fali adami tafriqihi bainal ma'lumati. Adapun menjelaskan setiap hal yang diketahui, fali adami tafriqihi bainal ma'lumati, maka itu disebabkan karena ketidakmampuannya memisahkan ilmu-ilmu. Wa qad yakunu lahu ilmun yahtassu bihi. Karena bisa jadi ada ilmu-ilmu yang hanya khusus untuk dirinya. Gimana Ustaz? Ada ilmu yang memang harus dijelaskan ke orang awam, ada ilmu yang memang khusus buat dia. Dan itu nggak boleh semuanya kita jelasin ke masyarakat, ke orang awam. Fa idza dzakarahu li ghairihi istaghrabahu. Maka apabila dia jelaskan kepada orang lain istaghrabahu, dia akan merasa aneh. Emang ada apa ilmu begituan? Aneh jadinya. Merasa asing. Wa in kana yantafi'u bihi huwa, sekalipun itu bermanfaat untuknya. Fa'adamu tafriqihi bainal ma'lumati fi dzikriha min wujudi jahlihi. Maka ketidakmampuannya dalam memisahkan ilmu-ilmu ketika menjelaskannya itu tanda dari kebodohannya. 3 tuh ya. Tanda orang bodoh yang pertama selalu menjawab dari apa yang ditanyakan kepadanya. Yang kedua menceritakan semua yang disaksikannya. Yang ketiga menjelaskan semua yang dia ketahui. Tanda orang bodoh. Apa aja? Jelas tuh. Sebelum saya tutup, saya hadirin nambahin nggak? Kalau udah sampai hikmah baru ini, diterusin tanggung, udah jam 12. Mas Arif, cukup. Bang Kis, gimana Bang Kis? Bang Jamal? Cukup udah? Apa? Bang Yudin?
Ilmu pengetahuan itu udah didapat, buat buangnya nggak ada. Buat buangnya itu nggak ada. Sehingga nggak ada boleh kesempatan dikit ada waktu buang, dia buang. Makanya nggak diminta juga, ceritain aja udah. Mumpung lagi ada yang mau nerima nih, gitu. Kita ada perasaan gitu. Iya. Karena nggak kepake-pake itu ilmu itu. Ya tapi tetap harus diperhatiin lagi. Wah, itu ada kesempatan buang kita buang aja. Ya jangan sampai semuanya kita buang gitu. Tetap harus diperhatikan lagi mana yang khusus buat diri kita, mana yang harus kita sampaikan ke orang lain. Apa? Kalau pengalaman ketemu orang. Kalaupun mau cerita, ya ceritanya ke guru gitu. Takutnya kalau cerita ke temen yang selevel sama kita, takutnya timbul fitnah doang. Ya kalau mau guru mah kan kita bisa tanya, lu gimana kalau ada orang begitu? Gitu. Apa sikap yang harus saya lakukan saat itu? Kan gitu. Nah kalau sama temen mah ujungnya malah gibah doang. Gitu. Kagak ada pelajaran yang diambil, nggak ada. Itu Bang Jamal. Ya sama aja kayak tadi. Kita hanya menceritakan pengalaman-pengalaman yang kita rasakan ketika zikir hanya kepada guru. Nggak ke sembarang orang jadi kita ceritanya. Itu kan termasuk pengalaman yang kita dapatkan dalam perjalanan kan gitu. Dalam perjalanan ibadah kita ketemu sama orang seperti itu. Itu ceritanya sama guru aja, nggak usah ke teman-teman. Gitu. Begitu. Itu tadi termasuk takbiru likulli masyhudin. Menceritakan semua yang disaksikan atau dialami. Udah tuh, gimana Ustaz? Nah tetap ya, kita perhatiin lagi. Kalaupun kita mau menjelaskan ilmu atau menceritakan pengalaman kita, tetap kita perhatiin orangnya. Gitu. Jangan sampai kita salah terap, salah pasang. Yang akhirnya membuat kita termasuk orang-orang yang bodoh. 3 tadi itu. Kalau kita diajukan pertanyaan, kita lihat dulu orangnya ini memang ahlinya apa bukan. Kalau ahlinya ya kita jawab, kalau bukan ahlinya nggak usah kita jawab. Kalau pengalaman atau yang kita rasakan ketika ibadah, kalau sama guru ya kita ceritain, kalau enggak ya udah jangan. Bahkan itu wajib kita sembunyikan kalau bisa. Apanya? Manakib, kenapa? Ya kalau itu makan tujuannya agar murid-murid Tuan Syekh itu menerapkan perilaku atau akhlak Tuan Syekh. Tujuannya ke situ. Sama kayak kita baca maulid, tujuannya agar kita mampu mengikuti akhlak Rasul kan gitu.
nggak jadi masalah itu. Kan itu bukan pengalaman kita, pengalaman Tuhan saya. Ini nggak boleh pengalaman kita yang kita ceritain. Kalau pengalaman atau perjalanan hidup para waliullah, itu bahkan kalau kita ceritain, ya menurunkan rahmat buat kita. Cuma tadi, kalaupun diceritain harus ada pelajaran yang kita ambil, bukan cuma baca doang. Memang kita maulid ya sekedar baca, manakib sekedar baca, karena nggak tahu artinya, jadi nggak ada pelajaran yang diambil. Apa kok? Jadi kalau kita menceritakan tentang orang-orang lain atau misalkan menceritakan tentang guru kita yang baik-baik, misalkan ke orang lain dengan tujuan mungkin biar teman kita tertarik dan ikut pengen ikut ngaji juga, itu boleh ya? Ya silakan aja. Untuk kebaikan, untuk perbaikan diri, ya nggak jadi masalah. Silakan aja. Yang dikatakan guru itu gimana itu? Apa? Yang guru itu Guru yang badannya tulang mulu. Ya ini guru yang membimbing ruhani kita, Mau Jamal. Atau orang-orang soleh, dah bukan cuma guru doang. Pokoknya orang-orang solehin yang perjalanan hidupnya bisa kita ambil sebagai pelajaran buat kita, ya itu nggak jadi masalah buat kita ceritakan. Bukan cuma guru doang. bukan yang disebut memberikan ini disebut guru juga. Yang memberikan apa? Jangan tahu menjadi tahu gitu atau gimana. Memang khusus Ya secara umum guru yaitu yang menyampaikan ilmu kepada murid-murid, yaitu guru secara umumnya. Tapi nanti ada spesifik lagi yang bisa digugu dan ditiru, kan gitu. Guru jadinya. Tergantung pengertiannya aja nanti kalau masalah guru. Udah. Kita baca Fatihah. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi